Halo, selamat berjumpa kembali dalam bidang studi bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap masih semangat dan juga sehat selalu. Oke, kita kali ini akan bahas teks ceramah. Apa aja materinya? Ada pengertian, ciri-ciri, tujuan teks ceramah, perbedaan ceramah, pidato, khotbah, dan sambutan. Kemudian, struktur, kaidah, kebahasaan, dan contoh teks ceramah. Oke, cekidot bersama Bu Hana. Nah, apa itu teks ceramah? Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak, yang dilakukan oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Nah, penceramah itu adalah orang yang berceramah. Tentunya harus menguasai bidang informasi yang disampaikan. Ceramah diperuntukkan untuk didengarkan oleh banyak orang. Medianya bisa dibicarakan langsung di kelas atau aula atau melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, internet, dan media informasi lainnya. Oke, kita masuk ciri-ciri teks ceramah ya, biar bisa bedakannya dengan teks yang lainnya. Yang pertama, ciri teks ceramah, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Lalu yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Selanjutnya yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar. Jadi dia bisa berupa dialog atau tanya jawab. Nah, teks ceramah ini lebih informal ya daripada kegiatan berbicara yang lain, misalnya pidato begitu. Oke, kita perhatikan ya selanjutnya tujuan ceramah. Yang pertama, informatif atau instruktif, yaitu memberikan informasi tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut dengan jelas dan benar. Yang kedua, persuasif, mengajak pendengar agar mengikut apa yang sudah penceramah sampaikan supaya keyakinan pendengar makin bertambah guna melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, argumentatif, untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Lalu yang keempat, deskriptif, yaitu untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan tertentu. Kemudian yang kelima, rekreatif, tujuannya untuk menghibur atau menggembirakan para pendengar agar merasa senang. Lalu yang terakhir, ada naratif, untuk menceritakan sesuatu hal pada para pendengar. Oke, demikian ya untuk ciri-cirinya, untuk tujuannya. Silakan dipahami ya. Lalu kita masuk ya, perbedaan ceramah, pidato, khotbah, dan sambutan. Seperti kalian ketahui ya, baik ceramah, pidato, khotbah, dan sambutan ini sama-sama kegiatan berbicara di depan umum ya. Kita perhatikan perbedaannya. Nah, jadi ceramah bersifat lebih umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi atau isu tertentu yang umum, yang mencakup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Kemudian, pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif.
yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Secara sambutan adalah pembicaraan di depan umum, hampir sama dengan pidato, hanya topik yang dibahas berbeda. Sambutan biasanya hanya berisi kalimat-kalimat pengantar tentang sebuah acara dan intinya adalah menyambut tamu atau peserta yang hadir. Oke, sudah paham ya perbedaan ceramah, pidato, khotbah, dan sambutan. Oke, kita perhatikan lagi yang menjadi struktur teks ceramah. Yang pertama ada pembuka, sering disebut dengan tesis ataupun pendahuluan. Nah, struktur yang pertama ini berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Struktur yang kedua ada isi, sering disebut juga dengan rangkaian argumen. Nah, di dalam struktur isi ini ada argumen-argumen penceramah yang disusun berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka tadi. Baru struktur yang ketiga ada penutup. Biasanya ini berupa penegasan kembali. Nah, merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan penceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, supaya para pendengarnya tetap terkenang dan mengingat kembali isi ceramah. Itu ya struktur teks ceramah. Oke, kita lanjut ya kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal. Contoh saya, aku, kami. Dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lainnya. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau untuk mendukung argumentasi. Contoh, dengan demikian, akibat, oleh karena itu, maka, sebab, karena, gitu ya. Kemudian yang keempat, banyak pemakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan. Oke. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah. Kemudian yang keenam, memakai kalimat imperatif untuk melarang atau meminta seseorang melakukan sesuatu seperti jangan, coba pahami, dan lain-lain. Oke, demikian kaidah kebahasaan teks ceramah ya. Nah, di sini ada satu contoh teks ceramah. Judulnya pentingnya berbahasa santun. Kita perhatikan ya, ada bagian pembuka atau pendahuluannya. Nah, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung makin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Tahu kan alasannya kenapa disebut pembuka atau pendahuluan? Kenapa? Iya,
betul. Karena berisi pengenalan isu, masalah, atau pandangan si penceramah mengenai topik yang dibahas. Ya, pandangan dia bahwa masyarakat akhir-akhir ini penggunaan kata-kata yang santun itu semakin menurun. Hal ini nampak dari mana? Nah, nampak cara mereka menyatakan sesuatu, perasaan atau pendapatnya itu tidak santun. Nah, itu isu yang disampaikan si penceramah. Makanya dikatakan dia sebagai pembuka atau pendahuluan. Kemudian, paragraf yang kedua. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya. Sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan kata. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Nah, bagian ini adalah isi atau rangkaian argumen. Nah, mengapa? Karena nampak bahwa dalam bagian ini ada rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakannya pada bagian pembuka tadi. Nah, di sini tadi kan ada isu nih bahwa si penceramah ini mengatakan ada kecenderungan penurunan kesopanan atau kesantunan dalam berbahasa. Jadi nggak sama zaman dia dengan zaman sekarang begitu. Nah, kemudian dalam paragraf yang kedua, si penceramah menyusun argumennya. Apa argumennya? Dia menunjukkan bahwa ketidaksantunan dalam berbicara itu bisa dilihat dari penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Nah, ketidaksantunan itu juga berkaitan dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budaya, juga berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Nah, jadi kesantunan itu juga berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Itu makanya jelas bahwa paragraf ini merupakan struktur isi ataupun rangkaian argumen. Karena penceramah membuat kaitan-kaitan argumentasinya dengan paragraf pertama, dengan isu yang dibicarakannya. Oke ya, selanjutnya pada paragraf yang ketiga nih penutup. Kita baca dulu ya. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang. Sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Oke, nah ini merupakan penutup ya. Jelas sekali kenapa? Karena dari paragraf ini ada penegasan kembali dari si penceramah bahwa berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Makanya paragraf ini termasuk paragraf penutup ya. Jadi ditegaskan kembali oleh si penceramah, seandainya anak tidak dididik dari mulai sekarang berbahasa santun, mungkin saja si anak ini akan menjadi anak yang arogan, kasar, tidak memiliki etika. Nah, ini penegasan dari paragraf sebelumnya. Paragraf berapa? Paragraf yang kedua. Oke, anak ibu semuanya paham ya untuk satu contoh teks ceramah yang ibu sajikan. Oke. Jika nanti ada yang mau ditanya, silakan di chat di kolom komentar ya. Semoga apa yang ibu sajikan untuk saat ini bisa bermanfaat. Oke, salam sehat selalu. Bye-bye, semangat belajar.